Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis rasio. Anggota kami yang pertama adalah Kurnia Arumai Ratnawati dengan NIM 2018310066. Yang kedua ada Femi Akiela Jayatmaja dengan NIM 2018310069. Yang ketiga ada Anjani Nurrahman dengan NIM 2018310438. Yang keempat ada Nur Syarul Ramadan dengan NIM 2018310561. Yang terakhir ada Nidom Hidayatullah dengan NIM 2018310562. Selanjutnya kami akan memulai untuk mempresentasikan materi ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Arumai Ratnawati, NIM 2018310066. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan likuiditas jangka pendek dalam suatu perusahaan. Yang kedua, rasio perputaran persediaan yang digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan HPP dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Yang ketiga, rasio profitabilitas dan rentabilitas digunakan untuk menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Dan yang keempat, rasio investasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada pemberi dana. Dan yang kelima, rasio aktivitas yang digunakan untuk melihat beberapa aset, kemudian menentukan tingkat aktivitas aktiva pada tingkat kegiatan tertentu. Terima kasih. Selanjutnya presentasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Femi Akiela dengan NIM 2018310069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis rasio. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan perusahaan sangat penting bagi calon investor untuk menentukan seberapa besar investasi yang dapat diberikan di dalam perusahaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjani Nurrahman dengan NIM 2018310438. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ukuran analisis rasio. Yang pertama itu ada neraca. Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Yang ketiga itu pembagian analisis rasio. Dalam pembagian analisis rasio ini menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antar suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio ini akan lebih bermanfaat terutama apabila rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio yang digunakan sebagai standar. Yang keempat itu teknik perbandingan. Teknik perbandingan analisis rasio ini sering digunakan juga untuk analisa tren. Analisa tren dalam prosentase merupakan metode analisa untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan perusahaan, yaitu apakah menunjukkan tendensi naik, menengah, atau menurun.
Syarat-syarat penetapan analisa tren adalah yang pertama itu prinsip-prinsip akuntansi ditetapkan secara konsisten. Yang kedua itu tidak terjadi perubahan nilai uang secara tajam. Yang kelima itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Ramadan dengan NIM 2018 310561. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa manfaat analisis rasio keuangan. Nah, di sini itu yang pertama itu ada menganalisis tren kinerja sebuah perusahaan. Nah, yang kedua itu membantu para stakeholder untuk dapat membandingkan hasil keuangan. Yang ketiga, membantu manajemen, kreditur, dan investor untuk mengambil suatu keputusan. Yang keempat, menunjukkan suatu letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Nah, di sini tuh fungsinya apa sih, fungsinya apa sih analisis rasio keuangan sendiri. Nah, fungsinya itu yaitu untuk bisa menentukan seberapa baik sih kinerja perusahaan mereka, untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki margin kotor yang rendah, manajer dapat mengevaluasi bagaimana meningkatkan margin kotor dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk bisa melihat apakah perusahaan itu merupakan suatu investasi yang baik untuk para calon investor. Nah, dengan membandingkan rasio keuangan antar perusahaan dan antar industri, para investor ini dapat menentukan investasi yang terbaik itu di mana. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nito Widiatul Soyo dengan NIM 2018310562. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis rasio. Di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama yaitu metode analisis pertumbuhan. Apa itu metode analisis pertumbuhan? Yaitu adalah teknik analisis yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing periode terdapat di dalam laporan keuangan tersebut dengan menggunakan nilai presentasi. Selanjutnya yaitu metode tren dan indeks, yaitu metode tren sendiri adalah gambaran dari situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan dapat kita bayangkan kecenderungannya di masa yang akan datang melalui gerakan pada masa lalu hingga masa kini. Ia harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun lalu dan menggunakan metode grafik. Lalu untuk indeksnya, yaitu digunakan untuk mengkonversi angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan di tahun dasar yang diberi indeks 100, beranjak dari tahun dasar ini dibuat indeks tahunan lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angkanya melalui laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode lain. Selanjutnya analisis rasio. Analisis rasio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah sumber norma industri. Norma industri adalah rata-rata rasio yang dihasilkan dari beberapa perusahaan yang sejenis yang dapat dijadikan pembanding bagi perusahaan yang bersangkutan. Rasio ini disebut dengan rasio industri. Perbandingan antara rasio perusahaan dengan rasio industri akan menunjukkan sejauh mana kondisi finansial perusahaan saat ini. Sumbernya adalah sebagai berikut, yaitu rasio perusahaan terbaik, rasio lembaga pengatur, rasio rata-rata industri atau industri norm, budget, dan standar ilmiah.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.